Capres Anies Baswedan sering diisukan terkait kelompok Islam garis keras, terutama di antara kalangan minoritas. Hal itu terlihat sejak dukungan kelompok ini di Pilkada DKI 2017 lalu kepada Anies Baswedan. Tapi, menurut Tom Lembong dari Timnas Amin, hal itu saat ini justru merupakan berkah bagi warga Jakarta, terutama bagi kelompok minoritas. Bagaimana bisa? Apa penjelasannya? Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi Rp1.000.000 jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Bahwa ada ratusan ribu demonstran yang turun ke Jakarta dari manca provinsi ya. Faktor agama, faktor etnis itu yang menjadi petir ya kan, dalam pilkada tersebut. Sekarang ya, itu kan 2017. Sekarang udah 6-7 tahun kemudian. Ya. Yang saya lihat ternyata itu sebuah berkah. Ya, kenapa? Karena sekarang Pak Anies punya jalur komunikasi ke kelompok-kelompok tersebut dan beliau dirangkul oleh kelompok-kelompok tersebut. Beliau punya kredibilitas, ya, beliau bisa berkomunikasi dan beliau menggunakan hubungan tersebut untuk misalnya menyelesaikan ratusan izin membangun gereja karena beliau bisa berkomunikasi dengan warga setempat yang menolak pembangunan gereja. Beliau bisa berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bikin heboh. Tapi sebagai contoh ya, baru di eranya Pak Anies menjabat Gubernur DKI, kita melihat pohon Natal ya di Sudirman, di Tamrin, di jalan-jalan utama Jakarta. Kita pertama kali dalam sejarah Republik melihat paduan suara. Christmas carols di jalan-jalan utama di Jakarta, ya, di airport, dan mana kelompok-kelompok radikal, mana protes-protes dari kelompok-kelompok agama keras, satupun nggak ada. Itu membutuhkan sebuah upaya yang peka dan berwibawa, ya, bijaksana, yang banyak kan terjadi di belakang layar. Ya, jadi kita sebagai publik hanya lihat hasilnya saja. Ada pohon Natal, ada paduan suara terbuka, ya, dan kita nggak melihat bahwa kita udah lupa bahwa nggak ada protes, nggak ada demo, ya kan, dari kelompok-kelompok garis keras. Analogi yang diberi Pak Anies itu seperti pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran rajin keliling-keliling mengimplementasikan pencegahan kebakaran, ya, tidak ada yang merayakan dia sebagai pahlawan. Ya, tapi kalau umpamanya terjadi kebakaran, kemudian dia seperti superhero datang dengan nyiung-nyiung, ya kan, dengan fire truck, pasukan pemadam kebakaran, terus dia padamkan kebakaran, dia selamatkan nyawa orang dalam gedung yang terbakar. Wah, dia dianggap pahlawan. Ya tentunya yang jauh lebih bagus itu pendekatan yang berorientasi pencegahan, keliling-keliling ke Jakarta Utara, ke Jakarta, ke Kelapa Gading, di mana banyak etnis Tionghoa, ya kan. Wah, mereka dan banyak Kristen, Katolik, ya kan, mereka justru mungkin merasa paling nyaman di eranya Pak Anies, ya, karena kelompok-kelompok tanda kutip garis keras dari agama lain tidak terus-menerus diprovokasi atau merasa terprovokasi, ya, untuk rahasia-rahasia misalnya atau berisik, ya. Hanya Pak Anies sebagai Gubernur Jakarta yang berani membangun kembali gapura di Glodok, ya, di wilayah Pecinan. Itu karena beliau tidak perlu takut, ya, beliau tidak perlu khawatir. Istilah saya itu keislamannya tidak diragukan dan beliau punya jalur komunikasi, ya, beliau dihormati, direspek, ya, meskipun mungkin banyak pendukungnya tidak setuju, tidak sepakat, tapi dengan mereka diajak bicara, ya, mereka akhirnya bisa menerima, ya, dan akhirnya kadang-kadang meskipun menggerutu, ya, ikhlas, ya, kan Anda gubernur yang saya pilih, ya kan, istilahnya itu, ya, Anda pemimpin saya, jadi saya percayakan tanggung jawab saya kepada Anda, biar itu menjadi beban Anda, ya. Terus Pak Anies bilang, ya, saya ambil, ya, saya bebaskan Anda dari beban ini, beban Anda saya menjadikan beban saya, ya, saya bertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di akhirat. Jadi akhirnya orang, oke, kami ikut Pak Gubernur, kami ikut. Nah, itu yang publik tidak melihat, dan itu sengaja, ya, karena dialog-dialog seperti itu sangat privat, ya, dan sangat personal, ya, dan
Pak Anies sekeluarga itu selalu mengajarkan kami ya, hal seperti itu jangan dijadikan dagangan politik, jangan diperjualbelikan demi manfaat elektoral ya, jangan dipakai untuk pencitraan ya, jangan dijadikan komoditas ya, itu sangat sesuatu yang sangat personal ya, sangat spiritual dan privat dan itu harus kita hormati. Yang penting kan hasilnya. Yang penting Gapura terbangun kembali, gereja-gereja, tempat ibadah kalangan Hindu, Buddha terbangun, ya kan? Krematorium Hindu terbangun. Ya itu yang penting. Proses di belakangnya itu privat dan personal bagi banyak kalangan di Jakarta.